Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Haji. Alhamdulillah. Sekarang sama-sama pakai kopiah. Masya Allah. Ada yang nanya kenapa tidak pakai sorban? Gak berani ketemu Kiai betulan. Masya Allah. Kalau gitu nanti saya pakai sorban. Ya boleh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Jazakumullah. Rupanya obrolan kita ini banyak yang menyimak, termasuk Buya Yahya. Masya Dari Allah. insya Allah malam Jumat besok dengan Buya Yahya. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita bertiga aja di acaranya ya. Amin, amin. Kita kumpul-kumpul dengan para ulama lainnya supaya ya nambah berkahnya silaturahim ini. Amin. Ustadz, Ya. bentar lagi Ramadan. Apa yang kepikir ini? Gimana Ramadan seperti ini? Mungkin dalam sejarah orang tua kita, kakek-kakek kita, mungkin mereka tidak mengalami yang seperti kita alami ini ya. Dulu juga wabah ada, tapi hanya satu daerah saja, satu negeri saja, di Syam saja, di Cordova saja, di Mesir saja. Tapi tidak seperti kita sampai satu dunia. Jadi sebetulnya apa hikmah di balik wabah ini? Loh, gimana saya yang ditanya? Ya jelas kalau Allah melakukan sesuatu pasti adalah yang terbaik bagi umatnya. Pasti semua wabah ini sudah sangat diperhitungkan dengan maha sempurna kecermatannya. Tidak ada takdir yang tertukar dan meleset. Ya sekarang dari kejadian ini kita bisa melihat seharusnya kita merasa melihat bahwa takluklah gitu. Jangan oleh makhluk-makhluk yang besar hanya dengan dibuat virus saja semua kecerdasan kalah. Sampai sekarang tidak ada, katanya belum berhasil menemukan vaksin dan obat. Yang keker-keker juga sekarang sembunyi, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tetap sekarang sembunyi juga. Yang jago-jago berkelahi preman juga sekarang rada ngumpet ya lawan virus. Yang kaya-kaya sekarang tidak bisa mengeluarkan kekayaannya. Mobil-mobil bagus, mobil mewah sekarang susah. Juga para pejabat, para jenderal-jenderal juga sekarang bersembunyi semua. Jadi memang luar biasa ini dari segi menunjukkan kelemahan hamba. Kan katanya ada 4. Ini nanti Ustadz bagian yang panjang lebar ya. Suksesnya dalam mengabdi ke Allah itu kalau 4. 1, kalau kita berhasil mengakui kelemahan diri kita. Makin terasa tidak ada daya dan hanya Allah yang maha kuasa, nah itu sudah mulai nyambung dengan hakikat kehambaan. Yang kedua, jahil, bodoh. Kalau kita tahu bahwa saya tuh nggak tahu apa-apa, hanya Allah yang maha tahu segalanya, nah, kita merasa tidak tahu, Allah yang maha tahu, dapat nih. Yang ketiga, fakir. Kita nggak punya apapun gitu. Sekarang kan kalau Allah mau ngambil kekayaan orang sekejap saja. Dan yang keempat ini, kita merasa kita ini zolim tu nafsi. Kalau kita merasa yang saya miliki hanyalah kezoliman, keburukan. Tapi Allah lah yang maha pengampun. Nah wabah ini kalau berhasil membuat orang merasa tidak mampu kecuali Allah yang maha kuasa, bodoh kecuali dengan petunjuk Allah yang maha tahu, tidak punya apa-apa kecuali yang Allah bagikan, hanya ada dosa penyebab semua kepahitan, dan berharap dari Allah yang maha pengampun, kelihatannya sukses dia menghadapi wabah ini. Berarti keempat-empat ini terwujud ketika ada wabah ini ya? Ya harusnya kita menemukan ini dibantu oleh Allah lewat wabah ini. Sekarang susah nih petantang-petenteng ya. Ini kan ada beberapa berita kata ustadz-ustadz diminta untuk menenangkan, mendinginkan, karena katanya banyak yang stres. Gimana? Ini giliran saya yang nanya, Ustaz. Tar dulu. Ya, stres itu kan, Ustaz udah tahu rumus stres itu artinya apa? Belum. Stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Coba ulangi Ustaz, maaf.
Kebanyakan orang mikir, stres? kurang zikir. Nah, jadi harusnya bagaimana coba? Gimana? Halo, aduh ini harusnya Banyak zikir, putus nih. tetap mikir. Terus salah Ustaz. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Allah. Udah. Jadi bukan banyak zikir kurang mikir, karena mikir itu kan disuruh oleh Allah, afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Nah, itulah. Jadi sekarang mah harusnya tiap ingat virus, ingat Allah. Ingat yang sakit, ingat Allah. Harusnya tidak ada lagi yang paling banyak diingat dalam hidup ini selain Allah. Dah, stop. Jangan nanya lagi. Sekarang giliran saya, ya. Saya pembawa acara, Ustadz. Nih, banyak yang tanya gimana menghadapi Ramadan dalam situasi begini. Apa yang spesial, Ustadz? Kami ada tradisi di Riau, itu menyambut bulan suci Ramadan. Di beberapa daerah mandi di sungai, sucikan diri. Sementara pada saat musim wabah corona ini, banyak hal yang tidak bisa dilakukan bersama. Oleh sebab itu maka banyak ritual, apakah tradisi lokal wisdom, kebijaksanaan lokal, atau yang memang syariat. Tentu bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, membahagiakan hati menyambut Ramadan, itu kan memang kebahagiaan seorang mukmin menyambut Ramadan. Tapi bagaimana ekspresinya tentu lain antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Melayu, punya cara masing-masing memuliakan Ramadan. Tapi secara umum kita punya titik persamaan, orang akan berkumpul ramai-ramai. Dan pertemuan ramai itu tidak bisa lagi sekarang. Sehingga sebagian umat Islam merasa dirinya sepi, sunyi, hampa. Padahal sebetulnya mesti dipahami dengan baik bahwa ada ritual-ritual yang sebenarnya tidak ada kait-mengait dengan Ramadan, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunat, hanya sebuah ekspresi kegembiraan seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan. Jadi gimana kan kita situasi begini harusnya menghadapi Ramadan, apalagi yang tidak ada hukumnya begitu dan berbahaya mungkin tidak dilakukan, malah jadi keutamaan ya. Artinya kita tidak perlu merasa sedih terhadap sesuatu yang tidak perlu disedihkan. Merasa sudah beramal pada suatu perbuatan yang tidak amal, merasa sedih pada sesuatu yang mestinya tidak sedih, itu adalah kerja setan. Jadi tidak perlu sedih karena tidak ngumpul ramai-ramai menyambut Ramadan. Toh kita tetap bisa ngaji, tinggal tonton kajian Agim, selesai. Kajian Abdul Somad. Ya. Baik, apa nih yang kan harusnya menggembira kita ini menghadapi Ramadan. Ya. Nah, tapi situasi seperti ini, menurut Ustadz gimana? Apa yang lebih spesial nih? Kan biasa di masjid, sekarang bekal taraweh di rumah, yang biasa buka bersama, sekarang kita akan bukanya bersama juga di rumah. Ya, apa nih yang spesial selama menghadapi Ramadan ini, Ustadz? Saya akan melanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah. Manazilus salikin. Stasiun-stasiun perjalanan menuju Allah sampai ke 50 sekian stasiun yang diprediksi insya Allah akan selesai 2 malam menjelang Idul Fitri. Jadi habis Isya, tarawih, habis tarawih, witir. Habis witir kita akan kaji stasiun-stasiun menuju Allah. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dengan jamaah. Setelah itu bedanya hanya saja kita tidak bisa ngumpul di masjid.
kita ngumpulnya di Zoom. Hati kita berpisah, fisik kita tidak ketemu, tapi hati kita dekat. Dulu saya ketemu Agim mungkin setahun sekali, tapi setelah ini malah seminggu sekali ketemu. Oleh sebab itu, ma asaba min musibatin, segala yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata, kaila ta'sau ala ma fatakum, kami ciptakan itu semua supaya kamu tidak merasa kecewa, putus asa, hampa, segala yang tidak dapat kamu lakukan, wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak terlalu euforia berbahagia terhadap apa yang kamu terima. Kalau kamu terima kenikmatan, kebahagiaan, harta dan jabatan, sesungguhnya itu adalah ujian. Dan kalau ada yang tidak mendapatkan berbagai kebaikan, itu juga adalah bagian. Kalau kau diberikan kenikmatan, syukur. Diuji dengan hilangnya nikmat, sabar. Dengan dua itulah orang beriman mendapatkan pujian Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semua perbuatan yang mengagumkan. Kalau dia dapat yang baik, syukur. Kalau dia dapat pujian tidak baik, sabar. Wallahu a'lam. Sip, itu tadi surat Al-Hadid 22-23 ya. Masya Allah. Masya Allah, saya belajar ngikutin itu Ustaz Adi Hidayat, Ustaz. Kadang-kadang kalau ingat, oh ini di atas nih, ingat tempatnya yang lupa ayatnya, Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, jadi memang dalam situasi seperti ini, Ramadannya memang rahasianya adalah di ilmu, ya. Nah, goal yang paling penting dari Ramadan itu sebetulnya apa tuh? Kenapa Allah secara syariat mengadakan Ramadan? Biasanya goalnya apa itu, Ustaz? Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Ramadan itu mereka khususkan memang betul-betul menjadi syahrul Quran. Imam Anas bin Malik yang biasanya mengajar kitab Muwatta, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau masuk bulan Ramadan, dia tutup Muwatta, dia sibuk dengan Al-Quran. Yang biasanya mereka membaca Quran, merenungkan maknanya, mengkaji asbabun nuzulnya, kemudian al-munasabat, kesesuaian, keserasian antara ayat-ayat dengan surat. Tapi pada bulan suci Ramadan, mereka lebih mengejar khatam-khatam-khatam. Wa kana Syafi'iyyu yukhtimul Qur'ana, Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 khatamah, 60 kali khatam. Oleh sebab itu kalau kita kejar seperti mereka, maka sesungguhnya orang yang bingung dengan waktu ini mau buat apa, justru waktu yang ada sekarang ini kurang. Tidak cukup untuk kita bisa khatam 2 kali sehari semalam. Karena kita bukan bacaan orang hafal. Oleh sebab itu sesungguhnya kita membandingkan amal-amal kita dengan amal-amal orang-orang soleh itu. Bagaimana Nabi SAW punya anak, namanya Fatimah, Fatimah punya anak, namanya Husain, Husain punya anak, namanya Ali Zainal Abidin yang digelar dengan sajjad karena dia banyak sujud. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan. Imam Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad, sujudnya satu hari 1000 kali sujud. Artinya banyak sekali program yang bisa kita lakukan, menghatamkan kitab, khatam banyak baca Quran, banyak-banyak sujud, belum lagi nonton ustaz-ustaz kita. Artinya jangan sampai kita mati pikir, mati langkah, nggak tahu mau buat apa di bulan Ramadan. Katanya Ustadz, kalau orang itu dalam ilmu memanah, ya. Orang itu mahir memanah, ya rupanya sinyal ya. Nah teman-teman sekalian, kita sudah simak barusan. Nah, ada lagi Ustadz? Ya. Ya bagus. Jadi mungkin Ustadz karena orang tuh sangat beragam tingkat keyakinannya, sangat beragam keilmuannya, sangat beragam tingkat keimanannya. Mungkin ini harus dibuat itu programnya. Kalau mau menghatamkan sekian lah baca Quran belum bisa, mungkin di bulan Ramadan ini harus jelas yang belum bisa
belajarlah selama Ramadan ini jadi bisa berquran, ya enggak? Yang belum lancar jadi lancar, karena kalau ngejar seperti yang tadi gitu ya mungkin alhamdulillah kalau bisa, tapi kalau cita-citanya terlalu tinggi malah jadi nggak semangat. Tapi yang paling penting adalah seperti apa gitu perubahan yang paling penting. Mungkin dari sini, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, jadi hari demi harinya hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya jam yang istimewa, detik demi detiknya istimewa, maka seharusnya kita pun selalu dalam keadaan hati dan sikap yang istimewa. Mungkin ada amal yang istimewa, tapi kalau hatinya tidak istimewa, istimewa itu hanya untuk Allah gitu, mungkin bisa jadi masalah ya. Karena Allah kan tidak melihat jumlahnya sebetulnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bisa nggak bahwa Ramadan ini selain meningkatkan kualitas dan kuantitas amal, tapi ada juga yang jangan sampai luput adalah mati-matian membersihkan hati. Gimana menurut Ustadz gitu? Jadi jangan sampai amalnya banyak, tapi hatinya bisa jadi merusak amal itu. Karena tidak mudah ternyata banyak ilmu, banyak amal tuh bisa jadi ujub, ria, takabur. Menurut Ustadz bagaimana? Saya sering sekali diminta untuk mengajar fikih halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi khusus pertemuan yang ke-15 malam ini lebih masalah bagaimana bersih dari hasad, bagaimana tidak ujub, bagaimana menjaga hati jangan sampai merasa sudah jadi penghuni surga. Dan ketika membaca kitab ini, lebih sepertinya sedang menceramahi orang lain, sepertinya sedang menyampaikan hadis untuk jamaah, tapi sesungguhnya ketika dibaca justru lebih banyak ke dalam. Lebih banyak tegurannya kepada yang baca, lebih banyak koreksinya kepada yang mengajar, bahwa intinya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, menjaga kerendahan hati kita, ketawaduan kita, dan kita sampai hari ini masih diberi Allah kehidupan hanya karena Allah punya Rahman, Rahim. Jadi kalaupun 12-13 malam lagi kita diberikan Allah kesempatan Ramadan, berapa banyak kita lihat dokter-dokter yang hebat, profesor, dokter spesialis, hebat mereka dalam penanganan, ahli bidang kedokteran, ngerti masalah virus dan penanganannya, meninggal mendahului kita. Oleh sebab itu, andai kita disampaikan Allah ke bulan agung mulia ini, sebenarnya tidak ada tujuan lain agar kita betul-betul tidak ada satupun yang kosong, hampa, dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siangnya, malamnya. Maka siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan faqad hurim, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan mohon doa supaya kita semua selalu mendapatkan ridho Allah, dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah sebaik mungkin, baik ibadah yang zahir maupun ibadah hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita simak betapa hebatnya para ulama dan para sahabat dulu mengisi Ramadan. Nah, kalau saya perhatikan tadi dari uraian Ustadz, betapa rapatnya waktu demi waktu itu digunakan untuk zikrullah. Ya kan Ustadz? Ada yang zikrullah dalam bentuk membaca Al-Quran, tilawah, tadarus. Ada yang zikrullah dalam bentuk sholat, memperbanyak sujud. Kata kuncinya ternyata bagaimana bulan Ramadan, waktu yang istimewa ini, detik demi detiknya tuh selalu bersama Allah. Betul kan begitu Ustaz? Jadi kalau kita belum bisa baca Quran lancar, tapi baca Quran terbata sambil hati malu ke Allah gitu, berharap ini diterima, boleh jadi itu lebih hebat dibanding yang bacaannya panjang tapi hatinya lupa dari Allah. Kira-kira betul nggak gitu Ustaz? Masya Allah. Yang paling mengerikan adalah kita merasa masuk surga karena amal kita.
Makanya kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Mungkin dulu, mungkin ada di antara sahabat itu yang terlintas di hatinya, saya masuk surga ini karena amal saya. Dan Nabi tahu itu karena diberitahu oleh Allah, maka langsung saja Nabi katakan, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Maka kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah dengan baca Qur'annya. Yang belum bisa baca Qur'an, rahmat Allah terbuka. Mudah-mudahan dia punya target Ramadan 1441 ini saya mesti sudah khatam. Dia tulis di dinding, khatam. Khatam apa? Khatam Iqra aja dulu. Paling tidak ada kemajuan. Dan kita harap juga ustadz-ustadz kita ada yang punya program streaming tafsir, ada yang streaming hadis, ada yang streaming qalbu, tapi juga ada yang streaming bagaimana memotivasi bacaan Al-Quran. Sehingga kita bagi-bagi ini, sehingga hampir semua streaming ini bermakna, tidak ada tumpang tindih, dan semuanya mengisi waktu-waktu kita insya Allah. Masya Allah.